kembali menyaksikan NTV Prime, kali ini di segmen Dialog. Pemirsa, pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuat gebrakan. Usai menetapkan tersangka dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, KPK pun menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka atas kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya itu, KPK juga melakukan pencekalan terhadap Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk tidak berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Lalu apa langkah PDI Perjuangan menyikapi pencekalan ini dan apakah gebrakan KPK akan menjadi titik terang pencarian Harun Masiku? Untuk membahas topik ini kami sudah menghadirkan mantan penyidik KPK periode 2013 hingga 2021 Yudi Purnomo Harahap yang sudah hadir di studio. Mas Yudi, thank you sudah hadir. Terima kasih sama-sama. Dan juga kuasa hukum Hasto Kristianto Johannes Oberlin Tobing yang akan menyusul bergabung. Namun sebelum kita berbincang, mari kita simak satu tayangan berikut ini. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Mas Yudi, tadi kita dengar bersama ada surat larangan atau pencekalan ke luar negeri. Kenapa repot-repot harus keluar surat larangan itu? Kenapa nggak langsung ditahan aja? Ya, jadi Mbak, bahwa penyidik itu kan di dalam undang-undang mempunyai kewenangan ya, dalam Undang-Undang KPK untuk mencekal orang ke luar negeri ya dalam jangka waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang 6 bulan berikutnya. Jadi maksimal 1 tahun. Mengapa mencekal? Tentu di dalam surat kan tidak ada alasan ya. Tetapi ketika surat itu keluar, ya tentu surat apa nih, Mas? Surat pencekalan akan diuji oleh pimpinan KPK. Mengapa harus dicekal? Saya melihat bahwa penyidik melihat 2 hal dari 2 orang ini ya. Pertama, untuk Pak Hasto ya tentu dia tersangka ya. Artinya memang kebutuhan mencekal sangat tinggi. Tetapi yang menarik adalah Pak Yasona Lauli yang kita tahu beliau merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM dan pernah dipanggil sebagai saksi. Dan dia merupakan saksi yang terakhir ya sebelum Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Artinya saya melihat ya Pak Hasto merupakan saksi kunci bagi penyidik KPK. Sehingga dia dibutuhkan keterangannya sewaktu-waktu. Sehingga tidak bisa mangkir dengan mengatakan di luar negeri. Sehingga posisinya harus diketahui oleh penyidik berada di Indonesia, oleh karena itu dicekal. Kita tahu dalam statement yang disampaikan oleh Pak Yasona ketika beliau selesai diperiksa, itu kan sangat jelas sekali ya, beliau diperiksa terkait dengan masalah pengurusan fatwa, ya kan, karena kapasitas beliau sebagai salah satu petinggi di PDIP lah. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi beliau sebagai Menteri Hukum dan HAM saat itu, di mana terkait dengan pelintasan Harun Masiku ketika kita tahu dari video yang viral, disitulah terakhir ya lintasan imigrasi, disitulah kita penyidik maupun masyarakat melihat terakhir kali Harun Masiku muncul di hadapan publik. Yang tentu ini yang menjadi ketertarikan dari penyidik ya, mengapa mereka benar-benar menelusuri ya terkait dengan 2 hal tersebut. Karena apa? Karena ini kembali ke titik nol loh, Mbak. Ini bukan pengembangan yang istilahnya ada keterangan-keterangan baru. Ya, new evidence. Ini adalah bagaimana
penyidik yang saya pikir, karena penyidiknya pun juga sekarang Kasatgasnya Mas Rosta Purwobekti ya, tentu dia memahami, dia sudah banyak menangkap para buronan. Nah, dia memahami bahwa kasus korupsi yang buronannya lebih dari 5 tahun harus kembali ke titik nol. Titik di mana Harun Masiku hilang. Sehingga dari situ akan didapatkan jaring-jaring kemana berikutnya. Karena Mbak, selama ini kan yang berlaku kita tekniknya adalah follow the family. Iya. Nah, artinya ikuti keluarganya, istrinya, ya kan, orang tuanya dan sebagainya. Dan follow the money, aliran transaksi uangnya. Sepertinya penyidik tidak menemukan di situ. Mas Yudi, saya paham kita baru saja mulai ngobrol, tapi kita harus lanjut nanti setelah azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Dialog akan kembali kami lanjutkan. Tapi sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu kuasa hukum Hasto Kristianto, Bang Johannes Tobing. Terima kasih sudah bergabung. Meskipun melalui sambungan Zoom, mudah-mudahan tidak menjadi hambatan untuk kita berkomunikasi ya Bang ya. Tapi saya akan kembali ke Mas Yudi dulu, karena masih ada yang belum tuntas tadi. Jadi Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ditahan, malah dicekal. Jadi ada perbedaan ya antara penetapan tersangka dan juga penahanan? Iya, itu kan semua hal-hal yang berbeda ya, istilah-istilah hukum ya. Saya melihat sampai saat ini kan penyidik belum perlu untuk melakukan penahanan, karena memang penahanan itu kan ada 2 hal ya. Ada syarat objektif, yaitu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dan kalau korupsi pasti alasannya pasti ancamannya di atas 5 tahun ya. Apalagi ini kasusnya suap. Artinya bisa dong ditahan? Bisa ditahan, tapi kan juga ada alasan subjektif ya. Sampai saat ini mengapa belum ditahan? Pertama, yang bersangkutan kan oleh penyidik dianggap tidak akan melarikan diri. Dan tadi kan kita lihat Pak Hasto kan menyampaikan ya kan pidato. Artinya Pak Hasto kan ada di Indonesia. Kalau gitu ngapain dicekal? Kalau dicekal kan memang kepentingan. Karena kan kita nggak bisa megang orang ya kan. Sekarang ada, besok nggak ada kan. Artinya ketika mencekal itu ada kenyamanan lah dari penyidik. Bahwa udah kita cekal lah. Setidaknya dia nggak akan keluar tanpa di pelintasan resmi ya, karena kita nggak tahu juga kan, banyak pelintasan nggak resmi juga. Kemudian yang kedua, dia tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, ya kan? Artinya ya tentu bisa jadi penyidik merasa mereka sudah memiliki barang bukti yang cukup lah ya, seperti itu, sehingga tidak akan dihilangkan ataupun dirusak. Dan kemudian yang terakhir gitu ya, bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, namun sekali lagi ini kan tergantung tadi penyidiknya. Bisa juga saat ini belum menahan, besok akan melakukan penahanan. Itu pasti akan selalu dianalisis berdasarkan informasi-informasi dan data yang mereka miliki. Saya pernah punya pengalaman Mbak, bahwa ketika seperindik ada, kita langsung bergerak melakukan penahanan. Ya memang berbeda-beda dilihat dari tadi saya katakan situasi yang ada, kondisi terkait dengan perkara. Kan perkara korupsi itu berbeda-beda Mbak. Ada perkara yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Jadi sekali lagi, kalau untuk kasus yang ini yang termasuk kategori golongan yang mana? Ya kalau saya ya pribadi ini agak sedang ke berat gitu kan, karena lebih ke profilnya. Sama kasus korupsinya kan terkait dengan KPU, yaitu penjaga demokrasi di kita. Kalau dari sisi uangnya kan ini kan adalah suap. Ini kan bukan kerugian negara ya, tapi tetap korupsi. Jadi walaupun dia bukan kerugian negara dan tidak ada, tapi dia adalah tetap perbuatan korupsi. Dari pengalaman Mas Yudi, apa yang membuat penyidik saat ini KPK ya ragu-ragu untuk menahan tersangka? Saya pikir mungkin ya pertama melihat situasi kondisi yang ada ya, bahwa kan ini menimbulkan kegaduhan ya kan. Kemudian yang kedua tentu ada strategi-strategi penyidik yang kita nggak tahu ya. Terkadang ya kami sebagai penyidik kan juga bukan hanya melihat dari barang bukti yang ada juga ya, tapi kami melihat situasi yang ada seperti itu. Dan kalaupun kemudian karena ada politisasi mungkin? Kalau politisasi sih menurut saya enggak ya. Karena memang kalau politisasi akan sangat berat Mbak di persidangan. Kalau misalnya penyidik melakukan rekayasa terhadap barang bukti dan sebagainya, itu pasti akan ketahuan. Karena apa Mbak? Ini membutuhkan orang-orang yang banyak untuk bisa merekayasa. Nggak bisa hanya 1 atau 2 penyidik. Karena seperti tadi saya sampaikan, kita tahu bahwa ketika melakukan gelar perkara, semua komponen KPK yang terkait dengan penindakan hadir. Ada penyelidik. Ya itu ada berapa orang lah, termasuk Kasatgas yang masing-masing. Ada penyidik, ada jaksa, ada 5 pimpinan KPK yang semuanya punya
pikiran dan otak masing-masing ya. Kemudian ada direktur penyelidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, dan juga terakhir deputi penindakan. Artinya semua terlibat di situ. Artinya ketika misalnya penyidik mengatakan perbuatannya si A adalah B, ya misalnya kayak kemarin perbuatannya Pak Hasto, misalnya ada yang menyuruh untuk merendam, itu pasti tanyain, Anda keterangan dari siapa? Saksinya A, B, C, D. Buktinya mana? Ya kan pasti ada. Kalau nggak ada, 5 pimpinan itu pasti akan ragu. Dan ini kemarin pimpinan sepakat loh 5-5-nya. Nggak ada dissenting opinion. Itu sebenarnya jarang-jarang saya terjadi gitu ya. Biasanya tentu ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau keputusannya 5 pimpinan terhadap kasus yang berat ini, sedang keberat ini sepakat, itu di antara mereka meeting of mind di antara mereka itu ada ya. Bahkan chemistry-nya sudah terbangun. Kenapa? Karena ini kan hanya 2 yang saya lihat pernah bekerja di KPK. Ya, yang lain kan Pak Tana kan sebagai pimpinan ya. Jadi istilahnya ini baru kenal gitu kan. Tapi sudah sepakat ya untuk kasus yang menurut saya menarik perhatian publik dari tekanannya juga cukup besar. Dari 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Baik, saya akan gali lagi. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan ke Bang Jo dulu. Bang Jo, Pak Hasto di mana sih? Kok nggak keluar-keluar? Katanya masih di tanah air. Atau ada yang bilang udah di luar negeri? Ada di tanah air. Masih di Indonesia. Beliau sehat walafiat. Masih tetap menjalankan roda organisasi partai. Jadi masih sebagai sekjen ya Pak ya? Oh masih dong, masih clear dong. Kita PD Perjuangan tetap solid. Tetap solid? Jadi iya dong. Nggak perlu ada PLT karena Pak Sekjennya jadi tersangka? Kan kalau tersangka itu kan kewenangan penyidik kan. Ini kan semuanya kan harus dibuktikan nanti di pengadilan, di persidangan soal tersangka ini. Jadi sepanjang belum ada keputusan yang ingkrah, jadi roda organisasi sebagai sekjen masih tetap berjalan dengan baik. Jadi PDI Perjuangan akan mengambil langkah hukum, Bang? Sudah pasti dong, karena ini kan proses hukum yang berjalan. Yang pertama, kami tim hukum dari DPP PD Perjuangan, selaku saya pribadi juga sebagai kuasa hukum dari Pak Sekjen, kami yang pertama menghormati proses hukum yang ada. Kemudian langkah-langkah konkret akan kita lakukan secara apa yang berlaku pada peraturan perundang-undangan kita, kan gitu ya. Kan ada berbagai mekanisme, salah satunya akan ada pra-peradilan. Ini contohnya saja, ya kan? Nah, jadi bukti-bukti apa yang harus kita lakukan dalam proses untuk mengajukan pra-peradilan itu, ini sedang kita siapkan gitu. Kan katanya. Jadi intinya kita tunduk dan patuh terhadap hukum. Gitu. Dalam beberapa kesempatan juga kan Hasto sudah sempat membicarakan kalau dirinya memang sudah dibidik sejak lama. Artinya upaya hukum ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya Bang ya? Mengumpulkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Itu kan perlu waktu dan perlu effort gitu. Ya sebenarnya maka saya lebih bersemangat rasanya ketika perkara Harun Masiku ini yang menimpa kepada yang menyeret Pak Hasto, Sekjen PD Perjuangan ini, justru ini kami menyebut ini sebagai politisasi hukum, kriminalisasi hukum, karena kenapa demikian? Ini perkara yang sudah lama terjadi, sudah lebih dari 5 tahun dari 2019. Nah, kemudian bahwa saya buka sedikit, nah kita kan harus bicara fakta-fakta hukum kan gitu ya, Mbak? Ya. Nah, saya mudah-mudahan aja Pak Ketua KPK, seluruh tim dan penyidik, supaya membaca dulu putusan pengadilan itu. Putusan yang sudah ingkrah, bahkan sampai kasasi Mahkamah Agung. Nah, pada putusan Wahyu Setiawan, ya, pada putusan Wahyu Setiawan, nanti boleh dibaca di 160 sampai 161, di situ jelas bahwa tidak ada satupun muara yang mengaitkan nama saudara Sekjen ini terkait dalam gratifikasi pemberian suap atau dimaksud menghalang-halangi penyidikan. Nah, pada putusan itu jelas disampaikan bahwa uang itu bersumber langsung dari Harun Masiku. Jadi tidak ada satupun nama yang menyatakan
dari seluruh pemeriksaan mulai dari persidangan sampai pada putusan itu tidak ada nama Pak Hasto di situ. Tidak terlibat, tidak turut serta atau ikut melakukan gravitasi atau terbukti melakukan menghalang-halangi penyidikan, itu nggak ada gitu. Nah, itu sudah putusan ingkrah kasasi Mahkamah Agung. Nah, sekarang dibuka lagi. Nah, ini trennya kan ketika Pak Hasto ini lantang bicara soal demokrasi. Bukan Bang Jo, katanya ada bukti baru. Ada bukti ditemukan new evidence atau bukti baru sehingga pun dibuka kembali dengan 2 pasal yang berbeda. Loh, bukti-bukti baru itu semua yang disampaikan Ketua KPK itu sudah dipersidangkan di persidangan di pengadilan. Ya kan? Orang-orang yang katanya sampai ada bahasa katanya disuruh diperintahkan mencelupkan HP itu, maka dibaca dulu putusannya gitu loh. Ya kan? Dibaca putusannya supaya apa? Karena kita ini harus bicara fakta hukum. Nah, di mana menghalang-halanginya, di mana ikut memberikan suap, itu nggak ada di situ. Nah, bukti apa yang mau ditemukan? Bukti baru apa? Jadi memang, maka kami menduga ini dagalan ini, perkara ini gitu loh. Nah, jadi kami kurang tertarik lah. Jadi sesungguhnya saya memahami, jangan karena ketidakmampuan KPK untuk membuktikan keterlibatan saudara Sekjen ini, terus ketidakmampuan untuk mencari Harun Masiku, jangan kita dong dibikin bulan-bulanan dong. Oke, cari kambing hitam lainnya ya, Mas Yudi. Nah, terus kemudian bahwa kita kan paham betul nih, sebegitu banyak anggaran yang diberikan negara kepada KPK, masa menyelesaikan perkara ini tidak kunjung selesai. Nah, saya perlu sampaikan, saya ada catatan nih. Hari ini ada 43 orang nasibnya tak jelas di KPK itu dijadikan tersangka. Tersangka iya, ditahan tidak. Ini tidak di SP3. Oke. Jadi nasibnya terkatung-katung nih. Ini menyangkut nama baik orang. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi kami jangan sampai KPK yang kita hormatin ini, yang kita jaga ini, jangan menjadi alat kekuasaan nih untuk melawan musuh-musuh politik. Baik. Jangan sampai dipergunakan. Baik, gitu Bang Jo. Mas Yudi, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu KPK harus mengantongi beberapa alat bukti yang sah dan cukup ya. Apakah itu sudah dimiliki sehingga barulah menetapkan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka? Ya. Dan bukan bukti-bukti yang sebelumnya sudah diinkrah? Ya. Ya, tentu kalau KPK sudah berani, tadi saya katakan ya, menetapkan tersangka, itu pasti mereka mempunyai minimal ya 2 alat bukti yang cukup. Tapi berdasarkan pengalaman saya, pasti alat buktinya lebih dari 2. Kenapa? Ketika misalnya ada keterangan saksi yang kemudian dia mencabut keterangannya, ya tentu KPK harus mempunyai keterangan saksi yang lain ya, sebagai cadangan ataupun backupnya. Sebab kalau tidak, ini kan akan berbahaya dalam konstruksi perkaranya. Artinya bahwa saya pikir kalau misalnya tadi ketika Bang Jo menyampaikan permasalahan-permasalahan dari perspektifnya beliau, ya saya pikir sudah saatnya ya kan mengajukan pra peradilan, karena di sana merupakan salah satu cara sebelum ke pengadilan pokoknya untuk kemudian ya kita bisa tahu KPK sebenarnya punya barang bukti berapa sih, alat buktinya apa saja, karena nanti kan berdasarkan pemohonan dari tersangka, yaitu Pak Hasto kalau mengajukan praper, itu kan jelas nanti gugatannya atau permohonannya apa, dan kemudian akan dijawab oleh KPK. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, KPK akan ya setidaknya ya, walaupun dalam pra peradilan kadang-kadang kita nggak semuanya alat bukti kita sampaikan, yang penting alat bukti yang cukup ya untuk meyakinkan hakim bahwa tidak ada prosedur yang salah seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya benar juga kalau misalnya KPK tentu kita dorong ya, jangan hanya masalah Pak Hasto saja, apalagi ini kan pimpinan KPK yang baru ya langsung kemudian menetapkan tersangka yang bagi saya ini memang pisau bermata dua juga gitu kan. Dia sudah menargetkan target yang tinggi ya, bahwa Sekjen. Kami sudah berani menetapkan sekjen ya, salah satu partai ya. Artinya jangan sampai big fish yang lain nggak ditangani dong. Jangan sampai nanti layu sebelum berkembang, itu yang pertama. Yang kedua benar juga 43 tersangka yang lain ya tentu kan juga harus menjadi perhatian, PR dan sebagainya. Banyak kan kasus-kasus di KPK saya katakan bahwa memang harus menjadi PR. Misalnya KPK kalah di 2 peradilan. Ya kenapa KPK tidak menetapkan tersangka
itu juga. Apakah kemudian karena di situ ada orang besar, ya kan? Jadi saya pikir ini bagi saya adalah kotak Pandora. Kalau memang benar KPK tidak ada politisasi. Tapi sekali lagi kan penyidik ini kan berbeda-beda. Nah sekarang pimpinan kan orkestranya di pimpinan. Ini penyidik yang ini udah jalan yang benar nih. Nah penyidik yang lain bagaimana? Seperti itu Mbak. Baik, berarti KPK sudah setidaknya punya alat bukti yang cukup, yang valid, yang sah ya, yang bisa memperkuat nantinya. Dan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan KPK juga ternyata berani mengeluarkan surat pencekalan kepada Yasona Lawli. Dan apakah Yasona ini akan menjadi tersangka berikutnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Anda masih menyaksikan NTV Prime, dialog akan kembali kami lanjutkan dengan Mas Yudi. Tadi kita hari ini kan kita lihat sama-sama ya konferensi pers yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Melihat sikap dari Pak Sekjen seperti itu, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih muncul ke publik, masih menyampaikan keterangan resmi. Bagaimana sebagai mantan penyidik KPK melihat tersangka yang bersikap seperti itu? Karena sebelumnya kita ketahui ada beberapa tersangka lainnya yang bahkan tuh kabur-kaburan. Dan jadi bagaimana kalau misalnya melihat Pak Hasto seperti ini? Ya, saya pikir kan itu positif saja ya, bahwa masyarakat kan melihat posisi beliau artinya berani menyampaikan pendapat ya, terlepas apapun yang disampaikan ya. Bagi saya kan tersangka sendiri kan mempunyai hak untuk membela diri ya, baik di depan publik apalagi di depan hukum gitu ya. Kalau depan hukum kan pembelaannya tadi mengajukan pra peradilan ataupun kemudian nanti mempunyai penasihat hukum kayak Bang Jo ya, dan kemudian nanti di persidangan pokok gitu ya, dan mendapatkan kepastian hukum kapan kasusnya akan selesai. Jadi menurut saya dari pengalaman saya memang ada juga dulu pernah ada penanganan kasus besar ya, orangnya sempat hilang tiba-tiba ada berita kecelakaan gitu kan, dan kemudian ada juga yang buron nggak ketahuan ya, tapi kan Pak Hasto ada gitu ya, dan kita berharap sikap beliau selaras dengan perkataan misalnya kooperatif ya, artinya ketika nanti penyidik kemudian memanggil untuk dipanggil sebagai tersangka ya tentu tidak akan mangkir seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman PDIP, Bang Jo juga mengatakan ya kita akan kooperatif, tak akan hukum ya, walaupun memang masih ada ganjalan bahwa ini ada politisasi. Saya pikir biasa lah, itu memang harus tetap dikritisi. Memang saya pun sering mengkritisi KPK juga ya, memang harus dikritisi gitu kan, agar jangan tadi saya bahwa jangan sampai tadi ini hanya hangat-hangat, mohon maaf, hangat tai ayam gitu kan, ketika misalnya kasus ini sekarang rame, tiba-tiba baru 2 bulan 3 bulan kemudian kasus ini diselesaikan gitu kan. Nah kita mau kasus ini selesai gitu kan, jangan sampai ini akan jadi sandaran politik gitu kan. Tapi Mas Yudi nggak melihat kalau ini salah satu bentuk dari tekanan politik gitu, karena kalau melihat timingnya ini kan kasus lama 2020, kemudian muncul beberapa peristiwa, kemudian bagaimana Pak Hasto sangat keras mengkritik penguasa pada saat itu, sehingga kasus ini muncul. Ya kalau saya kan tidak melihat dari sisi politiknya ya. Kalau memang secara bersamaan memang beliau ada kritisnya, kemudian ada tadi dikatakan saya mendengar ada Pak Jokowi di sana, saya pikir akan sangat sulit ya. Tadi saya katakan menguasai KPK itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena ada 5 orang pimpinan yang harus dikuasain. Ada anak buah yang kemudian mereka punya pikiran sendiri, punya integritas sendiri, Mbak. Dan kita tahu bahwa misalnya pengalaman sebelumnya ada namanya Formula E, ya, ada seseorang ya yang ingin ditarget menjadi tersangka, nggak bisa. Tapi kalau pimpinannya yang mengorkestrasi semuanya nggak bisa, Mbak. Anak buah, walaupun saya tersingkir dari KPK ya, dan saya sering mengkritisi KPK, saya masih percaya ketika proses penetapannya itu dengan cara yang benar gitu ya. Kalau misalnya pimpinan mengatakan tersangkakan, dilawan, Mbak, kayak Formula E gitu kan, dilawan gitu. Cuman sekarang permasalahannya adalah tadi bahwa apakah KPK akan cepat menuntaskan kasus ini atau tidak. Karena kalau misalnya justru saya melihat hal yang positif ketika Pak Hasto itu kan jadi tersangka gitu ya, bahwa ada bisa jadi perlawanan hukum dari teman-teman PDIP kok akan lebih bisa kelihatan di ruang publik gitu kan. Kalau selama ini kan tersangka enggak, ada dugaan ini, termasuk ketika kenapa masa Firly aman-aman aja, begitu Firly tersangka korupsi, Firly tergantikan, tiba-tiba sekarang jadi tersangka korupsi gitu kan. Apakah ini bukti baru, apakah ini bukti lama, apakah sebenarnya buktinya sudah ada tapi tidak dibunyikan. Nah ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentu jawabannya adalah tadi ketika misalnya pra peradilan atau di pengadilan pokok, itu aja jawabannya, karena KPK tidak akan
mengumbar ya kan alat bukti barang bukti yang mereka miliki. Yang diumbar hanyalah perbuatannya seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Setio selaku ketua KPK. Jadi untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dan kemudian masuk gelar perkara itu, jadi secara tidak langsung Hasto Kristianto ini adalah kunci ya untuk menjawab kasus yang sudah 5 tahun ini tidak tuntas. Betul sekali. Oke, Bang Yudi. Bang Jo. Bang Jo, sorry. Bang Jo. Bang Jo, ini artinya KPK, 5 pimpinan KPK tidak punya dissenting opinion, kompak gitu semuanya. KPK tidak bisa diutak-atik. Apakah dari PD Perjuangan gentar menghadapi... Kalau KPK yang dulu, yes, saya percaya. Nah, jadi kenapa kalau saya bilang tadi degelen, ya, mohon maaf aja bahasa saya, Pak Hasto ini bukan pejabat negara. Pak Hasto ini bukan menteri, bukan presiden, tidak ada perkara yang merugikan keuangan negara, tidak merugikan keuangan lembaga negara. Itu yang pertama. Terus apa kabar tuh dengan kasus gubernur yang di Maluku yang melibatkan Blok Medan? Udah sampai mana tuh perkaranya KPK? Yang kedua, terus bagaimana dengan saudara Kaisang yang naik private jet? Dipanggil KPK, apa kabarnya itu perkaranya? Oke. Nah, jadi ketika sebentar biar berimbang dong. Nah, kalau udah urusannya Pak Hasto bicara mengkritisi pemerintahan, bicara tajam, kritikan, nah ini langsung munculkan Harun Masiku. Nah, sudah hampir 5 tahun perkara ini tak kunjung selesai. Jangan gara-gara KPK tidak mampu menyelesaikan perkara ini, tidak mampu menemukan Harun Masiku, jangan kita menjadi dagelan dibikin di sini. Jadi kita jadi bulan-bulanan gini. Jadi maka kita mendorong sepenuhnya KPK bertindaklah dengan adil, bersikaplah dengan bijaksana, bersikaplah mengedepankan ini proses hukum yang baik dan benar. Itu yang kita protes tuh. Kembali lagi saya sampaikan, ada 43 nasib orang sampai hari ini tak jelas nasibnya. Dibuat tersangka, ditahan pun tidak. Ya kan? Kalau memang tidak bersalah, berhentikan dong perkaranya. Udah bertahun-tahun itu. Nah, jadi maka kita bilang ini politisasi hukum. Kita bilang ini namanya kriminalisasi hukum. Itu loh. Nah, supaya berimbang kan. Nah, itu. Jadi ini tidak merugikan keuangan negara. Gitu loh. Ya, gitu Mbak. Tidak merugikan keuangan negara nih Ya. Mas Yudi. Dan kemudian emang KPK nggak ada kasus mega korupsi lainnya. Kenapa justru yang ecek-ecek seperti ini, kasus suap seperti ini malah dijadikan apa ya? 1 minggu pertama pimpinan KPK dilantik terus langsung menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ya memang kan ini menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian publik karena Harun Masiku itu belum ketangkap sampai Tapi itu udah saat lama. ini. Namun kan kasus ini kan tetap aktif di KPK karena dia statusnya adalah tersangka dan KPK pun tidak bisa melakukan SP3 karena kan bukti-buktinya kan kuat gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah ke depannya ini seperti apa KPK. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa betul yang dikatakan oleh Bang Jo gitu ya. Kasus-kasus yang lain pun harus dituntaskan oleh KPK. Baik itu kasus yang besar gitu kan, sedang, kecil dan sebagainya. Karena bagi saya pertaruhan KPK di sini adalah benar keadilan gitu kan. Karena salah satu asasnya KPK itu adalah keadilan. Jadi semua diperlakukan sama di depan hukum. Jangan sampai tadi seperti hukum nanti seperti pisau, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Karena tadi saya katakan persepsi orang pasti banyak. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya KPK menangani ketua umum partai, KPK menangani CM partai kan bukan yang pertama. Tetapi kenapa kemudian KPK pada masa lalu mampu untuk bertahan? Karena mereka benar-benar clean and distinct untuk segera menyelesaikan kasus ini. Seperti itu, Mbak. Nah, sekarang menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka supaya kasus Harun Masiku ini bisa tuntas. Artinya kasus Harun Masiku ini ngejelibet banget sampai susah banget ya? Nggak ada clue gitu KPK sama sekali untuk menuntaskan kasus ini? Ya, itu yang saya herankan ya, karena memang di saat yang bersamaan ketika Harun Masiku menghilang, saya bersama dengan tim saya mampu menangkap buronan yang kelas kakap. Mereka adalah konglomerat, mereka adalah pejabat tinggi yang mampu bersembunyi dengan uang yang mereka miliki loh Mbak. Dan mereka ketangkep ada yang di apartemen mewah, ya kan, ketangkep ada yang di perumahan elit mewah. Artinya kan alatnya sama, SDM-nya sama, kemampuannya sama. Kenapa Harun Masiku kemudian tidak bisa ketangkap? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tentu oleh publik ya kan selalu ditanyakan. Dan saya lihat sekarang kan KPK
akhirnya kemudian karena Harun Masiku nggak ketangkap, gitu Apakah kan? artinya ada yang melindungi sehingga susah banget memecahkan? Ya kalau udah melindungi ya pastilah ya, karena kan dia nggak akan bisa ya kan untuk dia aja ingin mendapatkan pekerjaan sebagai anggota DPR, gitu kan? Bagaimana dia bisa membiayai dia, gitu. Nah inilah yang sekarang apakah dengan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Pak Hasto, ya, baik kasus korupsinya yang berupa suap ataupun kasus perintangan penyidikan, bisa menangkap Harun Masiku atau tidak? Karena bagi saya seharusnya Harun Masiku keluar. Ketika Harun Masiku keluar, ya nanti kan akan jelas. Ya siapa tahu bahwa ternyata Harun Masiku mempunyai pembelaan terhadap Pak Hasto. Bahwa apa yang dituduhkan oleh KPK selama ini ternyata tidak benar. Berdasarkan pengakuan Harun Masiku. Karena Harun Masiku itu adalah satu alat bukti juga loh Mbak. Dia sebagai tersangka tapi dia juga bisa sebagai saksi dalam perkaranya Pak Hasto. Seperti itu Mbak. Dan pada saat yang bersamaan mencekal Hasto Kristianto ke luar negeri, Yasona Lauli ini juga dicekal. Dan Ya. apakah ini adalah tanda-tanda satu saat nanti dalam waktu dekat Yasona Lauli juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Saya pikir masih jauh lah ya. Kan banyak saksi-saksi juga yang dicekal bukan alasan karena pengembangan perkara, tetapi karena alasan sewaktu-waktu penyidik membutuhkan dan melihat bagaimana dinamika orang tersebut ya, keluar negeri dan sebagainya banyak. Jadi saya pikir masih jauh lah, terlalu jauh lah ketika nanti berkembang. Meskipun ke tidak ada yang kasus lain. yang menjerat? Kenapa? Meskipun tidak ada kasus yang menjerat tetap bisa ditahan? Tetap sebagai saksi bisa. Bisa dicekal? KPK bisa mencekal Oke. orang-orang yang sebagai saksi gitu ya. Tapi ada batasan waktu 6 bulan dan bisa diperpanjang 6 bulan berikutnya. Setelah itu sudah tidak bisa lagi untuk kasus yang sama. Seperti itu Mbak. Baik, kita akan jeda dulu Mas Yudi. Bang Jo, kita akan lanjutkan nanti ke Bang Jo ya, supaya imbang katanya tadi Bang Jo. Kalau enggak Bang Jo komplain. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan. Bang Jo, Pak Hasto, Pak Sekjen sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dicekal. Nah sebelumnya Bu Ketum, Bu Mega juga sempat memberikan keterangan, katanya kalau misalnya Sekjen ditangkap, saya akan bersuara, saya akan lantang, saya akan saya akan datang gitu, saya tidak akan tinggal diam. Tapi sampai sekarang belum ada suara dari Bu Mega, Bang Jo. Ya, terus kalau misalnya harus datang ke KPK emang salah. Terus kalau bersuara lantang emang salah rupanya. Kan enggak kan. Jadi sebagai ketua umum, Ibu memberikan support, dukungan, pertanggungjawaban terhadap anggotanya. Gitu. Jadi kalaupun soal datangnya atau tidak, ya nanti tunggu aja Mbak. Kita lihat bersama nanti, kita menyaksikan bersama nanti untuk episode yang akan datang, kan gitu. Jadi, ya. bukan karena ada reaksi yang berbeda dalam internal partai, Bang? Oh, nggak ada yang berbeda, hari ini kita solid kok. Kan soal gerakan-gerakan kita kan nggak perlu harus publik tahu dong, kita ngapain aja kan. Yang pasti kita meyakini bahwa ini adalah murni politik, bukan perkara hukum ini. Jadi, dan seluruh masyarakat Indonesia ini pun tahu gitu loh. Maka kembali saya bilang, ini masyarakat ini udah para pintar. Tahu kalau perkara yang melibatkan Pak Hasto ini, Pak Yasona ini perkara dagelan ini. Jadi Bang Jo juga lucu-lucuan aja. Bang Jo juga melihat bagaimana sempat viral informasi Pak Hasto yang punya hubungan asmara ya dengan teman istrinya. Kemudian ada lagi bagaimana pertemuan Pak Hasto dengan mantan pacar dari Kaesang, Ibunda Felicia. Ini semua ada kaitannya kah, Bang? Loh, sudah ada kaitan lah, karena ini masing-masing sudah menyerang pribadi nih. Maka saya bilang, di mana perkara hukumnya? Ini murni perkara politik kok ini gitu loh. Nah, jadi puncaknya saya sampaikan aja, Mbak, ini tolong dicatat. Puncak dari kejadian dijadikan Mas Hasto menjadi tersangka, ini keyakinan kami menduga bahwa telah dipecat itu yang 3 kader itu tuh. Setelah dipecat, kemudian ada pertemuan Mas Sekjen di Singapura bersama salah satu mantan putra dari penguasa, ya kan? Nah, daripada takut kebongkar semua borok-boroknya, ya ini puncaknya nih. Dan saya mendapatkan informasi langsung bahwa tolong supaya mereka itu jangan dipecat itu, 3 kader itu. Ada seseorang mendatangi Pak Sekjen menyatakan bahwa jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan nanti
saudara bisa dijadikan tersangka, gitu loh. Jadi urutan-urutan dari puncak dari cerita itu, nah inilah yang terjadi sampai hari ini. Nah, tapi Termasuk kan latar belakang ini, kenapa? termasuk dengan baliho dan spanduk Bu Ketum saat itu yang dianggap pengkhianat partai atau apapun itu? Nah, dari mana ini partai besar, partai sah secara konstitusi. Ini bukan partai kaleng-kaleng. Terus banyak tuh spanduk-spanduk di perempatan-perempatan jalan di Jakarta ini menyebut PD Perjuangan partai ilegal. Terus bahwa Ibu Ketua Umum ini tidak sah. Apa maksudnya? Supaya pemecatan ini tidak sah, kan itu tujuannya kan. Nah, jadi ini dinamika politik, bukan perkara hukum ini. Kan kembali lagi kan kita sudah sampaikan bahwa satu pun materi perkara itu tidak ada yang melibatkan saudara sekjen di situ dan tidak merugikan keuangan negara ini. Jadi Perkara yang besar-besar yang merugikan negara itu nggak pernah diproses. Ini harus berimbang lah. Artinya sayang sekali KPK ini kita sangat menghormati, kita sangat menjaga, kita sangat mendukung. Perlu diingat loh, dicatat ya. Ini KPK ini lahir itu sejak Ibu Megawati jadi presiden. Ya. Oke, Ibu Megawati jadi presiden, dibentuk KPK, dipisahkan dipisahkan Polri dari TNI, dibentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ketika lembaga ini kita jadi pesakitan ini terhadap 3 lembaga ini hari Oke, ini. jadi Bang Jo melihat bagaimana timingnya kok pas banget gitu. Kemudian juga apakah Bang Jo juga melihat penetapan Hasto sebagai tersangka jelang Kongres PDI Perjuangan nanti 2025 awal juga ada kaitannya, Bang? Ya, memang sudah ada kita indikasi ke sana bahwa kita lagi memang persiapan akhir tahun ini, awal tahun kita akan segera kongres. Nah, jadi memang sudah ada yang mau coba carut marut main di partai kita ini kan gitu. Jadi Oke, jadi akan dilawan ya, Bang ya? Oh iya dong, ya harus kita lawan lah. Dan gelombang badai ini udah terbiasa kok PD Perjuangan menghadapi ini. Oke. Di pilkada-pilkada di seluruh Indonesia ini kita dikeroyok kok, ya. Kita nggak pernah gentar menghadapi itu. Ya, Langkah 27 hukum, Juli. Bang Jo, langkah hukum konkretnya seperti apa dalam waktu dekat ini? Ya, pasti ada konkret yang secara hukum akan kita sampaikan, tapi nggak perlu harus kita beritahu ke media lah. Ya, nggak perlulah kita tahu apa gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Yang pasti kita menghormati proses hukum. Mereka kalau panggil kita akan datang, kita akan kooperatif. Ya, kita nggak pernah mempersoalkan karena media-media hukum juga yang perlu kita pergunakan juga akan kita lakukan itu. Menurut Anda pencekalan Itu, Hasto Mbak. dan juga Yasona Lawli untuk berpergian ke luar negeri, Anda melihatnya bagaimana? Berlebihan atau ya memang sudah haknya KPK? Ya memang, ya menurut saya juga berlebihan lah, kan gitu. Ya kan, ini kalau mau bicara ke Pak Yasona lah, zamannya Pak Menteri. Emang Pak Menteri ngurusin orang pencekalan-pencekalan? Yang harus dipanggil dirjennya dong. Dirjen imigrasi yang mau dipanggil, kok apa urusannya dengan Pak Menteri ngurus-ngurusin itu? Iya kan? Kan kepalanya, Emang kalau- Bang, menterinya. Menterinya kan yang bertanggung jawab atas dirjen-dirjennya. Nah, jadi nanti kalau ada menteri korupsi yang dipanggil presidennya. Logikanya di mana sih? Jadi nanti kalau menterinya ditangkap korupsi, panggil presidennya gitu. Kan masing-masing kan punya tupoksi, masing-masing kan punya jabatan, masing-masing punya tanggung jawab. Oke. Jadi Anda menilai Itu, Mbak. memanggil Pak Yasona sebagai saksi juga itu tidak sesuai ya, Bang Jo? Apakah Ya enggak karena tupoksinya lah. kedudukan beliau Enggak pada saat tupoksinya. menjabat sebagai menteri? Atau bagaimana, Loh, Bang? makanya, jadi kita kan merasakan semua pergerakan ini tidak murni perkara hukum. Makanya selalu kita bilang ini, karena kami yang merasakan, ini murni perkara politik ini, bukan perkara hukum gitu loh. Oke. Itu yang seperti Mas Yudi? Iya. Mas Yudi, ini sepertinya kental gitu ya, unsur politisasinya. Kalau melihat dari kacamata publik dan juga PDI Perjuangan tentunya. Karena sepertinya banyak sekali serangan yang ditembakkan ke PDI Perjuangan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya selagi memang kalaupun memang ada perspektif bahwa ini adalah tembakan politik ya, namun kan tetap ini adalah proses hukum. Kita tahu proses hukum ada sistem peradilan pidana ya, SPP ya. Artinya bahwa ketika sudah ada penetapan tersangka ya, walaupun kemudian ada tuduhan politik, tapi kan prosesnya kan tetap berjalan.
Ya, cara menghentikannya kan hanya pertama SP3. Tapi saya yakin KPK tidak akan meng-SP3 kasus ini. Kan begitu. Ya, kedua ya harus berjuang. Ya tadi berjuangnya itu pertama yang bisa dilakukan ketika proses penyidikan ini adalah pra peradilan. Disitulah perjuangannya kalau merasa bahwa ini adalah politik gitu kan untuk membongkar ya kan KPK punya apa nih ya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang sudah disampaikan ketika konversi pers kemarin ya kan. Saya pikir ini yang bisa dilakukan atau ya ketiga nanti ketika misalnya perkara ini sudah ingkrah ya ini sudah berkas perkara sudah lengkap ya akan dibawa ke pengadilan. Di situ kan juga bisa bisa lebih kelihatan lagi siapa sih saksi-saksinya yang kemudian mengatakan perbuatan-perbuatannya Pak Hasto dalam 2 sprindik tersebut baik suap maupun perintangan. Jadi saya pikir ya ketika memang dikatakan ini adalah politis tapi kemudian ini adalah perbuatan hukum ya mau nggak mau kalau politik kan itu kan transaksional akan selesai dengan pertemuan ya kan dengan saling ada negosiasi kan ada mediasi. Tapi kan kalau hukum kan berbeda ya kan. Nah disitulah yang saya katakan ya tentu kita akan melihat ya tadi kan Bang Jo mengatakan bahwa nanti akan disampaikan tidak perlu menyampaikan kepada publik gitu ya terkait tindakannya. Nah kita tunggu saja apakah kalau saya justru lebih suka kalau misalnya pra peradilan ya karena saya pun juga akan lebih bisa menganalisis ketika pra peradilan. Oh KPK ternyata punyanya ABCD. Wah saya kan bisa lihat apakah itu kuat apakah itu lemah ya karena memang sekali lagi kalau misalnya KPK hanya menyandarkan kepada keterangan saksi itu akan sangat-sangat berbahaya. Mengapa? Karena saksi bisa mencabut Mbak. Bahkan ketika pun mereka ada ditulis kemudian dengan tinta biru misalnya statement mereka bahwa ini benar begini-begini tanda tangan ada materai itu juga bisa dicabut gitu kan. Tapi kalau melihat irama kerja KPK mungkin nggak sih hanya saksi atau benar-benar punya bukti yang valid? Pasti ada bukti yang lain. Ada dokumen kah, ada bukti perekaman misalnya. Meskipun elektronik. Bukti elektronik. Pokoknya ada lah seperti itu. Makanya untuk membongkar itu pra peradilan merupakan jalannya. Seperti itu Mbak. Pra peradilan. Sudah siap tuh. Bang Jo juga sudah manggut-manggut dari tadi. Dan tadi sempat Bang Jo sempat menyebutkan terkait salah cekal orang tuh. Jangan Pak Yasona, harusnya dirjennya imigrasi, kenapa jadi menterinya? Ya, saya kalau cekal kewenangan lah penyidik ya, termasuk memanggil kewenangan penyidik. Tapi saya sepakat dirjen juga harus dipanggil. Jadi kita juga tuntut KPK nih, panggil juga dirjennya, ya kan, yang ketika pada waktu itu tentu ya, yang tempus locus delicti-nya, artinya saat itu siapa yang terkait dengan Harun Masiku harus dipanggil itu kan, karena dia paham teknisnya, dirjennya, direkturnya, pegawai yang CCTV-nya, pegawai yang mengakses data lintasan, ya kan, pegawai yang ketemu dengan Harun Masiku ketika dia mentap paspornya gitu kan. Saya nggak tahu ketika itu kayaknya zamannya belum pakai kayak sekarang kan kita udah tinggal elektronik gitu ya. Kalau dulu kan tatap muka kan yang distempel kan. Nah, itu juga perlu dipanggil. Jadi semua perlu dipanggil oleh penyidik. Jangan tadi atasnya dipanggil, bawahnya enggak, saya juga nggak sepakat. Jadi bawahnya pun karena harus yang dipanggil. paham teknisnya itu bawah-bawahannya, pelaksananya ya. Mas Yudi, terakhir. Seberapa besar optimistis Anda melihat kasus ini tuntas dalam waktu dekat, nggak pakai lama? Ya, saya pikir optimis ya. Kalau misalnya penyidik ya kan berani untuk segera menuntaskannya. Nah, sekarang kan ini udah akhir tahun gitu ya. Mungkin tahun depan mereka baru akan bergerak ya. Tapi setidaknya jangan sampai lama lah. Target saya jangan sampai nanti ada politisasi lain dan sebagainya. Jangan terlalu lama kasus ini dituntaskan ke pengadilan. Tapi bisa juga kan nanti sepanjang ini kan pra peradilan juga bisa. Siapa tahu menang, ya kan? Menang kan gugur status tersangkanya Pak Hasto. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Jo, terakhir sebelum kita tutup, ingin menyampaikan sesuatu? Kalau tidak saya tutup sekarang. Tolong dibuka audionya, Bang. Oh iya, silakan. Ya. Jadi kalau KPK kerjasama aja tuh sama Marwar Sirait itu kan dia kan sudah bikin sembara tuh. Dapat uang 8 miliar. Ya kan? Jadi kalau saya melihat justru ini sangat memalukan KPK. Ini mengkerdilkan KPK loh ini. Dikasih 8 miliar lebih besar anggaran sembarannya daripada anggaran KPK. Kita kalau mau boleh mereka kerjasama aja itu. kita mau KPK supaya tidak ada lagi nanti alat-alat kekuasaan hukum dipergunakan untuk menghantam seseorang. Kita juga mau tuntas ini gitu loh, ya. Kita harap KPK bisa profesional mengusut perkara korupsi ya, tidak
mempolitisasi kasus dan tidak tebang pilih. Terima kasih Bang Jo, kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberlin Tobing sudah bersama kami berbincang di NTV Prime, dan juga Mas Yudi. Terima kasih. Mas Yudi, mantan penyidik KPK periode 2013-2021. Sekian NTV Prime kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Desmona Chandra pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.